Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa anba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, pada Sabtu yang baik ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pengajian kita. Dan seperti yang kami sampaikan pada 2 pertemuan sebelumnya atau 2 pekan lalu, bahwa kita mulai pagi ini akan mengkaji, membaca kitab Syarah Ratib Al-Haddad. Untuk itu mari sama-sama kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita bertawassul dan bertabaruk dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan pada segala apa yang telah Allah anugerahkan, mulai dari ilmu, amal, umur, keluarga dan harta, kedudukan maupun jabatan. Semoga yang Allah uji dengan perkara yang sulit dimudahkan, yang sedang sempit semoga dilapangkan, yang sedang sakit semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa wafiqna ma 'allamtana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi fadilatil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi sirril Fatihah kulla khair wa na'udzu bika min kulli syarr kama ista'adzaka bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ratib Al-Haddad adalah salah satu wirid ya, atau salah satu amalan yang sangat besar fadilahnya, sangat besar keutamaannya. Bahkan sang penyusun sendiri mendoakan agar orang yang rutin ya, atau istiqomah di dalam membaca Ratib Al-Haddad itu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu ratib? Ratib itu secara umum untuk lebih mudah kita bisa fahami artinya sesuatu yang tersusun atau sesuatu yang disusun, yang ditertibkan atau diurutkan. Jadi kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat yang baik yang ditertibkan atau diurutkan dan disusun oleh Imam Al-Haddad. Karena yang kita baca Ratib Al-Haddad yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ada lagi Ratib Al-Attas. Nah, itu ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini termasuk gurunya Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita masuk pada ratibnya, kita coba untuk melihat, berkenalan sedikit dengan sang penulis yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Siapa beliau ini? Wa qala al-musannif an nasabihi. Tentang nasabnya Imam Al-Haddad, beliau itu adalah As-Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah
bin Muhammad Al-Haddad bin Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali bin Al-Imam Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Al-Imam Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita bertawasul dengan semua nasab yang mulia ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa al-Imam asy-Syahir Syekhul Islam wa muqaddim ahli tauhid As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini imamu ahli zamanihi ad-da'i ila Allah fi sirrihi wa ilanihi. Subhanallah. Jadi nasabnya yang mulia dan beliau adalah orang yang dijuluki imam pada zamannya. Jadi imam di zamannya. Di antara sekian banyak orang yang alim yang hidup pada zaman beliau, inilah imamnya a'immah, imamnya para imam di zaman beliau. Makanya kemudian beliau mendapat gelar Qutbul Irsyad. Ya, kutub. Kutub itu artinya pemimpin. Jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki satu orang kutub pemimpinnya. Dan orang-orang yang memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para mursyid, ya, para da'i, para mubalik, para ustadz, kutubnya adalah Imam Al-Haddad. Nah, beliau lahir pada malam Kamis. Nah, pada malam Kamis di bulan Safar tahun 1044 Hijriyah. Sekarang 1443 ya. Subhanallah, berarti sekitar 4 abad yang lalu beliau lahir. Tetapi inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa al-alimu hayyun ba'da mautihi. Ya, orang yang alim itu masih hidup walaupun dia sudah wafat. Ya kan? Nah, sementara orang yang jahil itu mait, dia sudah mati, wa huwa fi hayatih, meskipun dia dalam keadaan hidup. Kenapa? Tidak ada manfaat. Jadi kalau orang itu enggak ada manfaatnya, dianggap seperti mayit. Sementara orang itu kalau ada manfaatnya, meskipun dia sudah wafat, tetapi terus melahirkan manfaat. 4 abad yang lalu kehidupan beliau, tapi sampai sekarang masih memberikan manfaat. Bagaimana dengan kita yang masih hidup ini? Apakah sudah bisa memberikan manfaat buat umat? La haula wala quwata illa billah. Ini orang yang soleh, orang yang alim, dia solih, maka Allah terus berikan manfaat. Kata para ulama, dikatakan juga bahwa orang yang Allah berikan anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, itu seolah-olah umurnya panjang sekali. Kehidupan keduanya terus ada. Karena seolah-olah beliau masih mengajar. Sebab dari kitab-kitabnya kita bisa mendapatkan banyak keutamaan. Inilah pentingnya menjadi orang yang alim. Ya, kalau bisa monggo. Ya, jika memungkinkan untuk menjadi orang alim, jadilah orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, maka cintai orang alim. Ya, cintai orang alim. Subhanallah. Taib. Banyak riwayat menyebutkan, kita tidak akan terlalu panjang membahas tentang riwayat beliau, tetapi ada beberapa kisah ya yang menunjukkan keistimewaan beliau Imam Al-Haddad ketika masih kecil itu. Dikatakan bahwasanya setelah beliau belajar dari ba'da subuh begitu kan, terus sampai duha beliau belajar, itu dikatakan habis sholat duha beliau sholat lagi 100 rakaat setiap hari. Masya Allah. Pernah sholat 100 rakaat Pak?
Pernah? 100 rakaat. Jangan ditanya berapa lama berdiri, berapa lama sujudnya. Pasti lama. Jangan dikira pertama kulhu, kedua anas gitu kan. Iya. 100 rakaat, subhanallah. Ini dari kecil sudah mujahadah, sudah bersungguh-sungguh dia dalam menundukkan hawa nafsu. Itu Imam Al-Haddad. Ya, jadi barang siapa ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Karena apa? Alladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah dengan sungguh-sungguh kepada kami itu, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan jalannya. Kita jangankan 100 rakaat, Pak. Sholat tarawih aja yang 23 rakaat kadang-kadang ngelihat imam dulu gitu kan. Iya. Malam ini siapa nih? Haji Muhammad, lama dia mah gitu ya. Pindah masjid gitu kan. Iya, Masya Allah. Ini kita kadang-kadang begitu. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun ibadahnya sedikit Allah berikan berkat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian Imam Al-Haddad membagi hidupnya itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berdakwah. Dan beliau sangat sangat risih. Sangat risih kalau bergaul dengan manusia. Biasanya kalau orang itu terkenal, viral, dikerubuti orang tuh senang. Kalau beliau malah nggak senang. Jadi lisan dengan hatinya itu selalu berzikir kepada Allah. Sehingga kalau harus ngomong sama orang, itu harus mengkondisikan hatinya terlebih dahulu. Jadi buat beliau ngomong sama orang itu berat. Kalau kita kebalik, ngomong sama orang enteng, zikir berat. Kalau kita begitu. Nah, maka di antara yang terjadi pada akhir-akhir hidup beliau dikatakan oleh para ulama bahwa beliau itu sudah melakukan semua sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunnah Nabi sudah dilakukan kecuali satu, memanjangkan rambut. Memanjangkan rambut. Kenapa tidak dipanjangkan rambutnya? Karena ketika itu kata para alim ulama, orang yang memanjangkan rambutnya itu bukan santri. Ya, jadi orang preman lah begitu kira-kira. Nah, jadi preman itu ciri khasnya rambutnya panjang. Itu nggak ada santri yang rambutnya panjang tuh nggak ada. Nah, jadi beliau malu di situ. Malu dalam artian jangan khawatir nanti derajat orang alim itu ya, atau derajat keilmuan yang dititipkan kepada beliau itu menjadi rendah karena perilaku beliau sendiri. Ini orang alim yang soleh, muru'ah. Jadi dia menjaga dirinya, jangan sampai gara-gara dia agama dipermalukan. Beda kan? Ada ustadz, na'udzubillah, ada orang dikenal ustadz menipu dengan orang yang bukan ustadz tapi nipu. Beda nggak? Beda. Kalau ustadz nipu digoreng, betul nggak? Iya, digoreng. Wah, kalau perlu bukan ustadz pun dianggap ustadz. Travel haji, travel umroh, wah udah digoreng habis. Nah, maka jangan sampai gara-gara perilaku kita, agama kita yang menjadi korban. Jadi beliau mencegah diri tidak mau panjangkan rambut sampai ketika kemudian beliau menjelang wafat, sudah tua, sakit-sakitan, nggak sempet lagi cukur rambut, panjang rambutnya. Nah, maka sempurna. Ya, beliau wafat dalam keadaan sudah mengerjakan semua sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan ruh beliau, Allah selalu menerangi kubur beliau dan memberikan kepada kita manfaat dari nur cahaya beliau, dari sir beliau, dari keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, itu sekilas tentang Imam Al-Haddad. Sekarang kita lihat tentang Ratib Al-Haddad. Apa sih isinya Ratib Al-Haddad itu? Saya ambil dari kitab di sini Syarah Ratib Al-Haddad. Ya. Pada halaman awal terdapat zikir Ratib Al-Haddad. Ya, sebelum kita masuk pada keterangannya, saat membaca Ratib Al-Haddad, jamaah sekalian, yang pertama kita membaca suratul Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disunahkan mengucap amin setelah membaca waladdallin, baik yang membacanya atau yang mendengarnya. Jadi rotib al-haddad yang pertama kita baca adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Ya, pembuka. Dengan surah Al-Fatihah dibukalah bacaan-bacaan salat. Al-Fatihah. Bahkan dikatakan la salata liman la fatihatalah. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu enggak sah salatnya. Para ulama mengatakan Allah menurunkan sekian banyak kitab, ratusan kitab kepada para nabi. Dari ratusan kitab tersebut, yang paling afdal atau yang paling besar ada 4. Zabur, At-Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari 4 ini, yang paling besar adalah Al-Quran. Dari seluruh isi Al-Quran, kalau dalam urutan penulisan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu yang paling afdal adalah pada surah Al-Fatihah. Dan Allah tidak pernah menurunkan satu surat kepada nabi-nabi sebelum nabi kita yang semisal dengan surah Al-Fatihah. Maka dikatakan Al-Fatihatu lima quri'at. Al-Fatihah tergantung niatnya untuk apa dia dibaca. Ada orang sakit, Al-Fatihah. Ada orang mau berangkat haji, Al-Fatihah. Ada orang punya hajat, Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Ya, karena 5 quri'at. Ya kan, ada orang kesurupan kita baca Al-Fatihah. Masya Allah. Ya, Al-Fatihah 5 quri'at. Ini surat yang sangat mulia. Makanya Imam Ghazali itu pernah mengajarkan wirid Al-Fatihah sehari 100 kali. Kata beliau begitu. Ya, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, dalam ratib Al-Haddad kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayatul kursi. Ini ayat ini kalau dibaca di antara fadilahnya kita sekilas nanti baru kita perdalam kalau udah ini. Adalah untuk mengusir apa nih? Ayat kursi? Iya, ngusir demit gitu ya. Ngusir demit, ngusir jin. Ngusir jin, bahkan jin yang ifrit. Itu dari riwayat mengatakan ketika Nabi kita Mi'raj, naik buraq Isra Mi'raj, itu Nabi kita dikejar oleh jin ifrit. Bawa obor dia. Ya, buraq itu kan secepat kilat begitu kan. Sejauh mata memandang itulah lompatan pertamanya. Dikejar oleh jin ifrit pakai obor. Mau ngapain dia? Mau membakar Nabi SAW. Maka dibacakan ayat kursi oleh Rasulullah. Itu dia bertahan itu si ifrit itu. Wah, bertahan dia karena sangat kuat memang, qawiyun amin begitu kan katanya. Saya adalah makhluk yang kuat lagi terpercaya, sombong. Dibacakan ayat kursi dia bertahan sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, baru dia terbakar jadi abu. Masya Allah. Makanya kalau ada kita baca ayat kursi sampai kelar, sampai ujung tuh. Ya, sampai Aliyul Azim gitu kan. Karena memang ada beberapa jin yang bisa bertahan karena kuatnya mereka. Tetapi sekuat-kuatnya makhluk, Allah qawiyyun. Allah lebih kuat. Nah, itu ayat kursi dibaca. Ada pula dikatakan dalam sebuah riwayat jika seseorang membaca ayat kursi, misalnya sehabis sholat atau saat dia hendak keluar rumah atau dia masuk ke dalam rumah, kalau dia keluar rumah maka Allah akan memberikan perlindungan dari segala keburukan. Allah kirimkan malaikat untuk menjaganya. Ya, ini ayat kursi dibaca.
Setelah ayat kursi apa yang dibaca? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini apa nih? Ujung al-Baqarah. Dari amanah Rasul ya. Jangan ditambah dari lillahi. Karena Imam Al-Haddad nulisnya dari amanah Rasul, ya udah kita begitu aja. Jangan kayaknya kurang afdol nih. Siapa kita gitu kan? Bisa nilai kurang afdol gitu ya. Beliau dari amanah Rasul, kita dari amanah Rasul, udah gitu aja. Jangan dari lillahi mah. Dari amanah Rasul. Ini tentang keimanan. Bagaimana para rasul seluruhnya beriman kepada apa yang telah Allah turunkan. Begitu pula dengan para malaikat, dan begitulah seharusnya orang-orang yang beriman. Di ujungnya itu indah sekali. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan kau hukum kami. Jangan dihukum kami. Kapan? In nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami, baik ketika kami ini lupa atau ketika kami salah. Subhanallah. Ini doa dari Allah untuk kita baca. Manusia ini luar biasa permintaannya. Ya Allah, kalau saya lupa jangan dihukum. Kalau saya sengaja salah jangan dihukum. Maunya apa? Gitu kan. Maunya nggak dihukum. Kan begitu. Ini doa yang indah sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah senyum-senyum aja dia dengar doa orang gini kan. Wa'fu anna, maafkan kami. Ya. Waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan rahmati kami. Taib. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pemimpin kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Taib. Lalu setelah itu apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdah, Maha Esa Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah lah kerajaan. Wa lahul hamdu, baginya lah segala keterpujian. Yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Ini Masya Allah. Doa ini punya banyak keutamaan. Di antaranya dalam sebuah hadis dikatakan, man qala, siapa yang mengatakan doa tadi, kata Nabi, kana lahu adlu idki raqabah min waladi Ismail, maka dia mendapat pahala seperti membebaskan seorang budak dari anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Membebaskan budak itu ganjarannya apa? Surga. Nabi bilang gitu. Membebaskan budak itu ganjarannya surga. Apalagi jika sang budak itu adalah anaknya Nabi Ismail, turunan Nabi Ismail. Dan membebaskan anak cucu Nabi Ismail dari perbudakan itu 12 kali lebih afdol pahalanya daripada yang bukan turunan Nabi Ismail. Bahkan ada lagi riwayat mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Dia baca 3 kali. Subhanallah. Lalu setelah itu apa yang dibaca? Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ini jawami'ul kalim at-thayyib, kumpulan kalimat yang baik. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Ini ada riwayat gini Pak. Ketika Nabi kita itu Isra dan Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri li ummatika minnis salam.
Hei Muhammad, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Maka kita jawab, waalaikumsalam ya Khalilallah wa rahmatullah wa barakatuh. Kita jawab. Karena Nabi Ibrahim titip salam kepada Nabi untuk kita, maka kita jawab salam beliau, waalaikumsalam ya Khalilallah wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya di surga itu terdapat tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ya, pohon-pohonan. Dan pohon-pohonan di surga itu tumbuhnya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya tidaklah seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kecuali di surga itu Allah tumbuhkan satu pohon untuk dia nanti. Saya udah berapa kali nyebut tadi tuh. Subhanallah, minimal udah 3 gitu kan. Udah 3 pohon tuh, udah saya kapling tuh. Wah, ini punya Farid Al-Ghazi gitu kan. Insya Allah. Jadi kalau kita baca itu, kita udah punya kebun Pak di sana. Investasi no tipu-tipu, ya. Tanpa riba, tanpa bunga, masya Allah. Tanpa modal, cukup mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah tumbuhkan pohon di sana. Amin ya robbal alamin. Itu dibaca 3 kali. Lalu setelah itu membaca apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih lagi. Nih, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalimat ini punya keutamaan. Kata Nabi kita dalam sebuah hadis dikatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat ringan diucapkan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan. Bandingkan mengucap waladhdallin, berat. Tapi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu kata Nabi ada 2 kalimat yang jika diucapkan ringan di lisan kita tapi berat di mizan kita dan dicintai Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini tasbih. Makanya pernah hadirin Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Suatu ketika beliau sedang bersafar. Naik apa tuh? Naik apa? Naik angin. Iya, naik angin gitu kan. Kalau kita paling buang angin gitu kan. Nah, kalau beliau naik angin. Ya. Begitu naik angin ada petani melihat bagaimana Nabi Sulaiman itu gitu kan. Kata petani ini, subhanallah ma'azama mulku Sulaiman. Si petani tadi bilang, dia subhanallah, alangkah hebatnya kekuasaan Nabi Sulaiman. Itu kata si petani tadi. Maka Nabi Sulaiman langsung mampir. Kata beliau, tadi Bapak bilang apa? Begitu. Masya Allah ya, ditanya meraja begitu coba. Waduh. Ya kan? Tadi Bapak bilang apa? Saya bilang subhanallah, alangkah besarnya, alangkah hebatnya kekuasaan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai Bapak, innallazi qulta, sungguh yang kamu ucapkan tadi yaitu subhanallah itu lebih hebat lagi daripada apa yang saya miliki. Subhanallah. Ya, maka jangan irit-irit, jangan berat-berat mengucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Syukran jazakumullah. Ini buat saya semua. Banyak banget. Iya. Alhamdulillah. Baik. Yang keempat, Rabbighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana, ya Rabb ampuni kami, wa tub alaina dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini taubat kita kepada Allah. Ya, taubat, istighfar dan taubat.
Istighfar dan taubat. Nabi kita dikatakan setiap hari itu beristighfar kepada Allah tidak pernah kurang dari 70 kali. Sekali duduk, kayak kita duduk nih, Nabi nggak akan bangkit sebelum istighfar 70 kali, minimal. Ada sahabat Ibnu Umar duduk dekat Nabi, nguping gitu kan. Nabi ngomong apa nih, kok komat kambit istighfarnya. Yang Nabi ucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu istighfarnya Nabi yang 70, yang 100 ketika sekali duduk, kalimatnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalimat istighfar dan taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kamu kepada Allah semua. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kepada Allah. Sebelum apa? Sebelum tertutup pintu taubat. Kalau pintu taubat sudah tertutup, ada dua pintu. Yang kecil dan yang besar. Yang kecil ketika ruh kita sampai di tenggorokan. Udah sampai sini baru Rabbighfir ya. Ini taubatnya Firaun. Taubatnya Firaun. Udah di sini baru dia amantu bi Rabbi Musa wa Harun. La faidah, enggak ada gunanya. Maka disumpel oleh malaikat Jibril mulutnya itu. La haula wala quwata illa billah. Itu pintu taubat yang kecil tertutup tatkala ruh sudah sampai di sini. Adapun pintu taubat yang besar tatkala matahari sudah terbit dari barat. Kalau itu sudah terjadi, sudah sangat dekat hari kiamat. Tidak berguna imannya orang yang tidak beriman sebelumnya, tidak berguna taubat orang yang tidak taubat sebelumnya. Maka kita wajib bertaubat kepada Allah kulla yaum, setiap hari. Ya. Meskipun dalam tanda kutip tidak habis berbuat dosa. Saya tidak mengatakan kita enggak pernah berbuat dosa, tapi saya mengatakan meskipun kita tidak habis berbuat dosa, tetap taubat. Karena Nabi kita yang tidak memiliki dosa sedikit pun setiap harinya minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis taubat apa yang dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Apa itu? Sholawat. Ini sholawat. Kenapa habis taubat dibaca sholawat? Karena di antara wasilah yang paling cepat untuk menyampaikan kita pada taubat itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bahkan Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah riwayat mengatakan begini, Pak. Ada suatu ketika seorang laki-laki ini dari Bani Israel zaman Nabi Musa. Semua kejahatan dia kerjakan. Semua dosa dia kerjakan kecuali syirik. Tapi yang lain dikerjakan semua. Maka orang ini terkenal sebagai orang yang fasik. Begitu dia mati, jenazahnya nggak ada yang ngurus. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pergilah kamu Musa ke kampung Anu, temui ada jenazah hambaku di situ, kamu urus jenazahnya. Maka Nabi Musa berangkat ke tempat itu. Sampai ke lokasi, ke kampung tersebut, dia bertanya kepada kepala kampungnya, apakah ada seorang bernama Fulan bin Fulan sudah meninggal? Ada. Apakah sudah diurus jenazahnya? Belum. Kenapa nggak diurus? Oh, ini orang ini kafir, ini fasik, ini fajir. Kenapa? Wah, tukang minum khamr, tukang judi, wah segala macam tersebut, kejelekan semua. Nabi Musa bingung loh, gitu kan. Allah nyuruh ngurus, tapi masyarakat di sini mengenalnya sebagai orang yang jelek. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk mengurus jenazah itu. Kata Bani Israel, coba tanya ke Allah dulu, apa alasannya? Begitu. La haula wala quwwata illa billah.
ya. Disuruh sama Allah malah alasannya apa begitu. Alhamdulillah kita nggak begitu ya. Kamu sholat kita nggak nanya apa alasannya gitu, enggak. Alhamdulillah. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, lalu Allah turunkan keterangan. Kata Allah, "Na'am, betul ini orang fajir, fasik, ahli maksiat. Wa dzata yaumin, tapi suatu hari kana yaqra'ut Taurat. Orang ini membaca kitab Taurat. Orang fasik tadi, dia membaca kitab Taurat. Wajada fihi isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menemukan nama Muhammad. Dia temukan nama Muhammad di Taurat itu. Akan ada seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad, kekasih Allah, begini begitu, begini begitu. Maka dia ambil itu kitab Taurat, dia cium. Itu nama nabi, dia cium. Dia letakkan di matanya. Dia genggam. Kata Allah, dengan asbab itu sudah aku ampuni seluruh kesalahannya. Masya Allah. Ini keagungan Nabi kita, Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini luar biasa. Jadi sholawat itu luar biasa, Pak. Jangan jadi orang su'ul adab kepada Nabi sehingga tidak pernah mau sholawat kepada Nabi. Jadi makanya saya paling sebel kalau ada orang protes masalah sholawat itu, la haula wala quwata illa billah. Di sini saya yakin nggak ada orang soleh semua, insya Allah. Ya. Kok nggak seneng sholawat sama Nabi? Padahal Nabi kita mengatakan akfiru, perbanyak. Nabi nggak nyuruh sholawat, Nabi nyuruh apa? Perbanyak. Sholawat kamu tuh perbanyak sholawat kamu itu. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Maka Nabi nyuruh kita banyak-banyak sholawat. Sampai ada seorang sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, kalau saya punya wirid, saya punya zikir, kam aja'al laka min sholah, berapa banyak saya jadikan sholawat untuk anda? Bagaimana kalau 1/4-nya? Jadi dia punya wirid, katakanlah 1 jam, 1/4-nya sholawat. Kata Nabi, in zitta fa khairlak. Kalau kamu tambah, itu lebih baik. Kata sahabat ini, ya sudah ya Rasul, setengahnya. Kata Nabi, kalau kamu tambah, itu baik. Ya sudah ya Rasul, 2/3-nya sholawat, 1/3-nya zikir yang lain. Kata Nabi, bagus, kalau ditambah, lebih bagus. Kata sahabat tadi, kalau gitu semua zikir saya, sholawat. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hammak wa yukfar dzambuk. Kalau kamu semuanya kamu jadikan sholawat, maka semua kegelisahanmu, keresahanmu, masalahmu akan dihilangkan dan semua dosamu akan diampuni Allah. Itu sholawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan malu dengan sholawat. Orang modern pertama yang malu dengan sholawat itu Mustafa Kemal Pasha. Siapa tuh? Bukan Pasha Ungu ya. Kemal Ataturk, presiden sekuler Turki yang pertama setelah menggulingkan Khilafahan Utsmaniyah. Dia mengatakan sudah tidak zaman orang pidato Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Itu udah gak zaman katanya. Jadi dia pidatonya kayak orang aja, kayak orang barat. Tidak ada salam, tidak ada tahmid, tidak ada sholawat kepada Nabi, tidak ada wasiat takwa, langsung. Malu, udah gak zaman. Nah, sementara kita jangan seperti itu. Bahkan kata Nabi apa? Irfa'u aswatakum. Angkatlah suara kalian ketika sholawat kepadaku. Angkat suaranya, nggak apa-apa. Fa innaha tazhabu bihan nifaq. Karena kalau orang sholawat itu kenceng suaranya, kemunafikan hilang dari hatinya. Itu ya. Nah, subhanallah. Jangan malah terganggu dengan suara orang sholawat, berarti hatinya, wah, gitu kan? Jangan-jangan masih ada kemunafikan. Karena kata Nabi, kalau sholawatnya itu disuarakan,
dikeraskan, pergi kemunafikan dari hati kita. Jangan sholawatnya sholawat usriyah doang, atau sholawat bubariyah. Tahu sholat bubariyah? Habis tahlil, nerima besek berkat, shollu ala nabi, baru sholawat. Begitu doang sholatnya. Iya. Yang lain dia nggak mau sholawat begitu ya. Sholawat bubariyah, bubar. Kalau nggak sholawat nggak pulang-pulang itu orang, masih ngumpul aja. Gitu kan, harus ada kodenya dulu nih. Gitu. Oh, ada shollu ala nabi ya, baru pada pulang. Itu sholawat bubariyah namanya. Jangan begitulah. Ya. Taib. Ini sholawat ya, sangat besar sekali faidah dan besar sekali fadilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baru sampai sholawat, yang akan datang kita akan membaca dari a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq sampai akhir insyaallah. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.